Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Ananda. Ananda, silakan duduk. Baik, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ananda sudah pernah datang ke ruangan Ibu? Sebelumnya belum pernah datang. Jadi Ananda tahu ini ada ruangan Ibu ini dari mana? Kemarin aku tanya-tanya sama temen aku, terus dia rekomendasiin untuk datang konsultasi sama ibu. Baik. Sebelumnya Ananda udah tahu siapa nama Ibu? Sebelumnya belum. Apakah boleh ibu memperkenalkan diri dulu? Baik, Ibu kan perkenalkan diri Ibu. Perkenalkan nama Ibu Fani Andari, biasa dipanggil Ibu Fani. Ibu Fani. Ya. Kalau Ibu boleh tahu siapa nama Ananda? Perkenalkan, nama aku Tasya Astrila, biasa dipanggil Caca. Oh, baik Caca, nama yang bagus ya. Terima kasih Bu. Baik, sebelumnya Caca udah tahu apa itu konseling. Dimana konseling ini adalah dimana Caca menceritakan permasalahan yang Caca hadapi. Dimana hanya Ibu dan Caca tahu. Di sini mempunyai azas kerahasiaan. Caca bisa cerita apa saja permasalahan Caca hadapi. Insya Allah hanya Ibu dan Caca tahu. Tidak ada yang orang tahu. Berarti sudah terjamin kerahasiaannya ya Bu kalau Sudah. Caca cerita. Sudah Caca. Terima kasih Bu. Baik. Sebelumnya Ibu boleh tahu apa tujuan Anda datang ke ruangan Ibu? Sebenarnya aku datang ke sini itu untuk konseling tentang hubungan aku sama pasangan aku sih Bu. Jadi kami tuh punya punya hubungan yang lintas budayanya tuh lumayan jauh lah, dimana aku tuh aslinya orang Jambi dan pasangan aku tuh orang Pariaman Gitu. Jadi permasalahan yang Caca hadapi berbeda budaya antara pasangan orang yang Pariaman dan Caca orang Jambi. Iya. Baik, bisa Caca ceritakan gimana lebih tepatnya lagi permasalahannya? Permasalahannya gini Bu, jadi aku orang Jambi itu ada adat yang namanya kalau mau menikah itu dihantar ceweknya. Dihantar tuh dimana kita sebagai perempuan diberikan hantaran atau sebuah hantaran sebagai pengikat tanda kita tuh dipinang oleh laki-laki. Sedangkan kalau di Pariaman itu yang aku tahu laki-laki itu dijapui atau biasa dikenal orang itu dibeli gitu lelakinya, dimana itu kan sangat bertolak belakang sama budaya aku. Jadi permasalahannya itu mungkin aku tuh takut dan bingung untuk meminta restu baik dari orang tua aku dan orang tua pasangan aku. Baik, jadi karena bertolak belakang hubungan Caca dengan pasangan. Iya, Dimana budayanya berbeda. Di budaya Pariaman, kalau kita sebagai perempuan, kalau budaya Pariaman dijemput, dibeli, sedangkan di budaya Caca dijemput. Iya. Jadi itu sangat bertolak belakang. Iya. Jadi gimana? Apakah sudah ada orang tua antara satu pasangan sudah tahu? Kalau untuk orang tua aku itu sudah sempat didiskusikan Bu. Jadi pertama tuh aku ditanya kayak siapa sih pasangan aku gitu. Terus aku kenalin lah namanya. Terus ditanya dia orang mana sama mamaku. Terus aku bilang lah pasangan aku nih aslinya orang Pariaman karena aku asli Jambi dan merantau di Padang itu karena kuliah kan. Terus ketemunya sama dia tuh di Padang. Nah, dapatlah pasangan orang Pariaman, itu aku ceritain sama mamaku. Terus pertanyaan pertama yang ditanyain mamaku itu adalah setelah mengetahui kalau pasangan aku orang Pariaman, dia tanya, apakah pasangan kamu itu masih mengikuti adat dan budaya pernikahan Pariaman gitu. Kalau misalnya dia masih mengikuti adat dan budaya itu, coba deh didiskusiin lebih awal, karena adat dan budaya kita orang Jambi itu perempuannya yang dijemput, perempuannya yang dikasih hantaran untuk tanda terima kalau kita tuh dipersunting, dipinang sama laki-laki. Sedangkan Pariaman itu lelakinya tuh dijapui atau dibeli. Jadi kalau dari mama aku itu dia tuh mungkin
Sulit mungkin untuk menerima kalau aku malah yang membeli laki-laki gitu, karena kan berbeda adatnya sama aku. Nah kalau dari orang tua pasangan aku masih belum ada tanya-tanya sih, cuman aku dapat spill sedikit, mungkin dia pernah ngobrolin kalau dia tuh punya pacar orang Jambi gitu, dia pasangan dia orang Jambi, tapi mungkin belum nyampai ke obrolan yang sampai di jakut-jakut itu, belum deh kayaknya. Jadi apakah ada apa misalnya antara Caca dengan pasangan Caca, apakah dia mengikuti adat dia, apakah adat Caca? Kalau untuk adat mengenai pernikahan kita nantinya, karena udah ada juga obrolan tentang itu sama pasangan aku, dia bersedia untuk mengikuti adat aku. Cuma yang aku takutkan, lawan dia kan adalah nenek mama dia. Nah takutnya nanti ya cuman dia aja yang bersedia, sedangkan nenek mama dia enggak. Itu yang aku takutkan. Bagaimana sih mendapatkan restu, itu sebenarnya yang aku bingungkan dalam permasalahan ini. Oh gitu. Jadi kalau menurut ibu, Caca antara nenek mama dan nenek mama pasangan Caca saling bertemu antara satu sama lain, gimana saling membicarakan untuk kedepannya. Apakah pasangan yang mengikuti untuk adat istri, atau pasangan istri mengikuti pasangan laki-laki. Jadi sebelum, kalau misalnya jenjang seriusnya harus temu nenek mama antara orang tua dulu. Jadi misalnya kalau antara satu lain tidak mau mengalah, Caca sebelumnya siap. Nah itu sebenarnya yang mau aku konselingkan juga. Nah ketika aku dihadapkan dengan masalah yang ternyata nggak mendapat restu dan nggak ada yang mengalah satu sama lain di hubungan aku, pastinya aku sulit dong untuk melupakan pasangan aku, terus hubungan yang udah aku jalanin. Gimana sih itu Bu? Ibu sangat mengerti perasaan Caca alami. Itu sangat sulit. Kalau menurut ibu, Caca kan udah tahu kalau adanya gitu. Caca pelan-pelan pasangannya untuk bicara ke orang tuanya, supaya orang tuanya itu bilang ke nenek mamanya kalau di sini adanya gini. Jadi ibu terasa apa Caca alami? Kalau misalnya sampai aku putus nih Bu, bagaimana sih cara aku biar bisa melupakannya dan menghilangkan rasa sakit yang aku rasakan? Caca untuk menghilangkan rasa sakit atau rasa trauma terhadap pasangan, Caca ngumpul sama teman atau pergi self healing supaya dimana untuk menenangkan diri Caca, supaya apa yang sebelumnya terjadi itu gimana Caca supaya self reward untuk diri sendiri. Jadi sebelum untuk tindakan lanjuti untuk jenjang lebih serius, Caca memahami satu sama lain dulu. Jadi kalau misalnya Caca berada di posisi itu, Caca berkumpul dengan teman-teman, pergi healing atau pergi untuk menenangkan diri Caca dulu. Jangan Caca sendiri-sendiri, karena itu akan menyebabkan stres Caca. Jadi itu akan menyebabkan kepatuhan Caca. Jangan karena itu Caca jadi kurang, tidak biasanya Caca ceria, sekarang tidak. Jadi kalau menurut ibu, saya feeling kalau misalnya terjadi permasalahan begitu nih Caca. Berarti intinya kalau misalnya hal tersebut terjadi, hal yang sebaiknya Caca lakukan itu mencari kesibukan ya? Iya, mencari kesibukan gimana supaya masalah itu hilang pelan-pelan. Bisa Caca untuk menghapus kenangan. Jadi gimana perasaan Caca setelah mengungkapkan permasalahannya Caca hadapi? Setelah Caca konseling sama ibu dan menceritakan permasalahan yang Caca alami, Caca rasa lebih terbuka deh pemikiran Caca, bagaimana cara Caca menghadapi masalah Caca, dan
apa yang harus Caca lakukan ketika masalah ini tidak sejalan dengan harapan Caca dalam penyelesaiannya. Jadi ya Caca, jadi apakah Caca sudah merasa lega apa sudah merasa tenang? Alhamdulillah setelah cerita Caca sudah merasakan lega di hati Caca. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Ibu terasa juga apa yang Caca alami. Semoga untuk niat baik, semoga dipermudah. Antara satu lain ada yang mau mengalah, karena hubungan antara budaya itu sangat berat. Caca tetap semangat ya, dengan patah semangat. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih sudah datang ke ruangan Ibu. Kalau misalnya Caca ada permasalahan lagi, Caca bisa datang ke ruang Ibu. Itu Ibu terbuka untuk Caca. Terima kasih Bu. Baik, baik ya, jika ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Bisa kita akhiri pose kesenian kita pada hari ini? Bisa Bu. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Caca. Terima kasih Bu.